siang Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan uji parametrik dan non-parametrik. Ada baiknya sebelum saya menjelaskan tersebut, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gideon Sitorus dari kelas A Agribisnis Palembang dengan NIM 0501138192126. Baiklah, mari kita langsung masuk ke materinya. Baiklah, kita masuk ke perbedaan uji parametrik dan non-parametrik. Pertama-tama kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian uji parametrik. Uji parametrik di sini menggunakan hipotesis yang melibatkan parameter populasi. Statistik parametrik ini memiliki keterbatasan penggunaan jenis data, yaitu dua jenis data, interval dan rasio. Lalu masuk ke uji non-parametrik. Pengertian uji non-parametrik sendiri itu dapat diartikan dengan distribution free atau statistik bebas sebaran, di mana uji statistik ini tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi. Uji non-parametrik ini juga menggunakan jenis data nominal dan ordinal, berbeda dengan uji parametrik tadi, yaitu dia menggunakan data, interval, dan rasio. Ini tadi. Lalu, dikatakan juga pengertian uji non-parametrik ini banyak dijumpai di kasus-kasus penelitian ilmu sosial, maka data-data yang digunakan biasanya itu bersifat kualitatif, jarang sekali ditemukan bersifat kuantitatif. Masuk ke bagian selanjutnya, yaitu persyaratan uji parametrik dan non-parametrik. Persyaratan uji parametrik, yaitu ada 3. Pertama, sebaran data harus berdistribusi normal. Kedua, skala data numerik. Ketiga, variasi datanya sama. Sebaran data berdistribusi normal. Di sini, sebaran data berdistribusi normal artinya, jika kita mengambil sebuah sampel, maka populasi tersebut haruslah berdistribusi normal, yaitu melalui pengukuran uji normalitas. Yang kedua, yaitu skala data numerik. Berarti skala data yang diharuskan digunakan adalah itu skala data interval atau skala interval. 3. Variasi datanya sama. Di sini ada 3 syarat yang dijelaskan. Pertama, jika uji kelompok itu berpasangan, kesamaan variansi itu bukanlah menjadi salah satu syarat. Namun, jika kasusnya itu lebih dari 2 kelompok tidak berpasangan, kesamaan variansi itu menjadi syarat wajib untuk pengujian parametrik tersebut. Lalu prasyarat untuk uji non-parametrik. Pertama, data yang ada itu merupakan data nominal. Yang kedua, data yang merupakan ordinal. Beda seperti uji parametrik tadi, menggunakan data skala, interval, atau rasio. Yang ketiga, data yang ada merupakan data interval atau rasio, tetapi sebaran populasinya tidak diketahui. Begitu. Kita masuk ke section 3, yaitu kelebihan dan kekurangan dari uji parametrik dan non-parametrik. Kelebihan uji parametrik. Pertama, kelebihannya itu adalah tidak perlu dilakukan pengujian terhadap parameter populasi karena dianggap sudah memenuhi syarat. Kedua, data observasi dianggap saling bebas dan diambil dari populasi yang memiliki distribusi normal dengan varian homogen. Asumsi-asumsi yang rumit tersebut membuat pengujian menggunakan metode parametrik dapat diandalkan akurasinya. Lalu kekurangan uji parametrik. Kekurangan uji parametrik yang pertama adalah populasi yang harus memiliki varian yang sama. Hal inilah yang merupakan hal sulit karena kenyataannya semua varian dari populasi itu tidaklah diketahui. Kedua, variabel-variabel yang diteliti itu terbatas, hanya jenis data dengan skala interval atau rasio. Ketiga, distribusi populasi harus diketahui berdistribusi normal. Jika belum, kita harus terlebih dahulu menentukan apa yang akan dicari terlebih dahulu menggunakan uji normalitas. Kelebihan uji non-parametrik.
Pertama, uji non-parametrik ini mudah dilakukan karena tidak membutuhkan asumsi normalitas atau uji normalitas. Dua, secara umum metode perhitungan yang digunakan tidak menggunakan perhitungan-perhitungan matematik yang rumit. Ketiga, pengujian hipotesis dilakukan secara langsung pada pengamatan nyata. Keempat, karena datanya umum bersifat kualitatif, bukanlah kuantitatif, sehingga terkadang jika dibutuhkan jenjang atau urutan. Kelima, didapat juga digunakan untuk kelompok populasi berdistribusi normal sebagai pembanding uji statistik parametrik. Inilah kelebihan dari uji non-parametrik. Kita masuk ke kekurangan uji non-parametrik, yaitu ada 6. Baiklah, yang pertama yaitu pengujian dengan menggunakan metode statistik non-parametrik seringkali mengabaikan beberapa informasi. Yang kedua yaitu kemampuan uji metode statistik non-parametrik tidak seakurat dengan metode parametrik. Hal ini disebabkan data yang digunakan tadi itu merupakan data ordinal. Sedangkan data yang uji parametrik itu menggunakan rasio atau skala, sehingga dia itu bersifat kuantitatif, sedangkan non-parametrik itu bersifat kualitatif. Yang ketiga, hasil uji metode statistik non-parametrik tidak dapat digunakan untuk mengestimasi karakter populasi. Keempat, tidak melibatkan parameter populasi dalam uji hipotesis. Kelima, skala yang digunakan bersifat lebih lemah. Keenam, asumsi pada metode statistik parametrik tidak dipenuhi. Baik, kita masuk ke yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari apa yang telah saya jelaskan tadi, maka dapat saya tarik kesimpulan. Yang pertama, parametrik. Dari uji parametrik ini, pertama itu dibutuhkan asumsi kenormalan atau uji normalitas. Kedua, jenis data kuantitatif atau memiliki skala interval dan rasio. Yang ketiga, jumlah data itu lebih besar atau sama dengan 30. Mengapa mengikuti data yang lebih besar dengan sama dengan 30? Karena itu mengikuti central limit theorem atau teorema limit terpusat. Lalu, untuk yang non-parametrik itu tidak dibutuhkan asumsi kenormalan, sehingga disebut juga sebagai bebas sebaran, distribution free. Kedua, selain data kuantitatif, juga dapat digunakan untuk data kualitatif. Nah, pada penjelasan ini, biasanya non-parametrik itu ada juga data kuantitatif, namun non-parametrik ini lebih ke data kualitatif, itu bersifat ilmu-ilmu sosial. Yang ketiga, biasanya data yang digunakan adalah berukuran kecil dan tidak berdistribusi normal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah saudara-saudara sekalian luangkan untuk mendengarkan presentasi saya. Saya ucapkan selamat siang.